Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Alfiatus Salehah dari Prodi PAI, Fakultas FTIK, UINHAS Jember. Pernahkah Anda bertanya pada diri sendiri seberapa pentingkah Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari? Atau apakah nilai-nilai yang terkandung di dalamnya masih relevan di era modern yang serba cepat ini? Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menggali lebih dalam tentang kedudukan dan peran Pancasila sebagai dasar negara dan sumber hukum di Indonesia. Kita akan mengidentifikasi tantangan-tantangan yang ada, dan yang terpenting, kita akan mencari solusi untuk memperkuat peran Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai dasar negara di Indonesia yang mana terdiri dari berbagai pulau dan memiliki keberagaman adat dan juga bahasa yang berbeda-beda. Sebagai ideologi yang menjadi dasar negara Indonesia, Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk dan mengatur kehidupan nasional. Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga dapat dikatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Tetapi Pancasila tidak termasuk dalam hierarki hukum dan peraturan yang ada dalam undang-undang. Pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang mengalami kekalahan dikarenakan pasukan sekutu mulai menyerang balik pasukan Jepang. Lalu, untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar mendapat dukungan, maka Jepang menjanjikan kemerdekaan. Sebagai bukti dari janji tersebut, dibentuklah BPUPKI. Dan BPUPKI yang menjadi langkah awal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proses perumusan Pancasila dimulai pada sidang pertama BPUPKI. Di sana, Dr. Rajiman Widyoningrat mengusulkan suatu isu untuk dibahas oleh 3 orang, yaitu Muhammad Yamin, Soepomo Soekarno, yang tujuannya merumuskan dasar negara. Setelah sidang pertama, dibentuklah Panitia 9 yang beranggotaan seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan lain-lain. Pengesahan pada 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945, lalu yang kedua Pancasila. Pada sila pertama Pancasila ada perubahan yang awalnya ketuhanan yang berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila, Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman dari Sabang sampai Merauke. Kita memiliki berbagai macam suku, bahasa, adat, dan agama. Dalam keberagaman inilah Pancasila hadir akan pemersatu. Ia adalah landasan ideologi yang menjadi pedoman bagi seluruh warga Indonesia. Pancasila bukan hanya sekedar simbol atau hafalan 5 sila. Ia adalah pandangan hidup nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para pendiri bangsa. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ia adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Namun, apa sebenarnya makna Pancasila sebagai dasar negara? Bagaimana sebagai sumber hukum? Bagaimana nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam sistem hukum dan kehidupan berbangsa? Dan apa saja tantangan yang kita hadapi dalam penerapan Pancasila di era globalisasi ini? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan kita coba jawab bersama. Pancasila sebagai dasar negara.
yang termuat dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyatakan tujuan negara untuk melindungi bangsa, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial. Karena itu, kedudukan Pancasila lebih tinggi dari UUD 1945 sebab menjadi dasar dan sumber hukum tertinggi. Pancasila punya kekuatan hukum yang mengikat, yang memiliki arti bahwa seluruh aturan harus berdasarkan Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Sebab Pancasila merupakan fondasi atau awal dalam kehidupan sosial, berbangsa, dan pemerintahan di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman untuk menilai sikap dan tindakan masyarakat. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara atau landasan dalam membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa, tujuan, cita-cita, dan juga simbol negara Indonesia yang membentuk jiwa bangsa yang membedakan dari negara lain. Oleh karena itu, bangsa Indonesia hidup berlandaskan sila-sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat bijaksana keadilan. Lalu yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu, Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Semua hukum yang berlaku berdasarkan dari nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengannya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 secara tegas menyatakan bahwa Pancasila adalah sumber hukum tertinggi. Ini berarti setiap peraturan perundang-undangan haruslah selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Ada beberapa asas hukum penting yang bersumber dari sila-sila Pancasila. Yang pertama, asas kepastian hukum, yang berarti aturan harus jelas, mudah dipahami, dan konsisten. Lalu yang kedua, asas keadilan. Penegakan hukum harus imparsial dan tidak memihak. Lalu yang ketiga, asas kegunaan, yang berarti hukum harus bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, ada prinsip legalitas, kesetaraan di hadapan hukum, kebebasan kontrak, dan proporsionalitas. Semua ini adalah pilar penting dalam membangun sistem yang adil dan beradab. Selain itu, Pancasila menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan, menjadi ukuran atau tolak ukur untuk menilai apakah suatu hukum adil dan sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Nilai itu merupakan sesuatu yang berharga, berguna, indah, dan dapat memperkaya jiwa kita yang sekaligus menyadarkan manusia akan martabat dan harkatnya. Nilai adalah bagian dari kebudayaan bersama dengan sistem sosial dan karya-karya, ide-ide, cita-cita, atau konsep tentang sesuatu itu mencerminkan kebudayaan sebagai sistem nilai. Jadi, kita bisa memahami nilai sebagai salah satu bentuk kebudayaan yang lebih abstrak. Selain itu, nilai berfungsi sebagai ukuran atau patokan suatu keyakinan yang dianut dalam masyarakat. Ia menjadi pedoman dalam bertindak, berperilaku di lingkungan sosial. Dengan begitu, nilai memberikan arah bagi pertindakan seseorang di mana masyarakat banyak yang sepakat tentang apa yang dianggap benar, pantas, luhur, dan baik untuk dilakukan. Ada beberapa tantangan yang perlu
kita waspadai. Yang pertama, melemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Globalisasi dan individualisme menjadi penyebab utama. Generasi muda lebih mengenal budaya asing daripada nilai-nilai Pancasila. Lalu yang kedua, penyimpangan hukum yang tidak sesuai dengan Pancasila. Korupsi, ketidakadilan, dan penyalahgunaan kekuasaan adalah contoh nyatanya. Hukum seringkali dipahami sebagai alat formal, bukan sebagai sarana mewujudkan keadilan. Ketiga, minimnya teladan dari penyelenggara negara. Pejabat publik yang terlibat korupsi dan perilaku tidak etis merusak kepercayaan masyarakat. Kurangnya teladanan membuat masyarakat apatis dan kehilangan kepercayaan. Tantangan-tantangan ini harus kita hadapi dengan serius dan mencari solusi yang tepat. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Pertama, kita dapat memperkuat ideologi Pancasila melalui pendidikan dan sosialisasi. Pancasila harus kembali menjadi mata pelajaran yang menarik dan relevan bagi generasi muda. Lalu yang kedua, meningkatkan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila, seperti nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab yang harus ditanamkan sejak dini. Yang ketiga, menegakkan hukum secara adil dan bermoral. Korupsi harus diberantas, dan semua warga negara harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Lalu yang keempat, menjalin kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus membuat kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial dan masyarakat harus aktif mengawasi. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat memperkuat Pancasila sebagai fondasi negara. Kesimpulannya adalah Pancasila adalah fondasi negara sekaligus asal dari segala asal hukum di Indonesia. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila berfungsi sebagai panduan dan dasar moral untuk semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terdapat dalam Sila Pancasila mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, masyarakat, serta negara. Sebagai sumber hukum, Pancasila menghidupkan seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga setiap produk hukum harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Meskipun begitu, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa masih dihadapkan pada berbagai tantangan seperti pengaruh globalisasi, korupsi, serta penurunan karakter bangsa. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila agar tetap menjadi pedoman dalam menjaga keutuhan dan kemajuan bangsa Indonesia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah warisan berharga dari para pendiri bangsa. Mari kita jaga dan melestarikan nilai-nilai tersebut. Mari kita berkontribusi